Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan ceramah yang berjudul Tafsir dan Keutamaan Surah Al-Ikhlas. Hadirin yang berbahagia, Surah Al-Ikhlas ini menepati urutan ke-112 dalam Al-Quran. Al-Ikhlas memiliki 4 ayat dan diturunkan di kota Mekah setelah surah An-Nas. Isi surah tersebut murni membicarakan mengenai Allah Azza wa Jalla, sehingga hal tersebut menjadi salah satu alasan penamaan memakai kata Al-Ikhlas yang bermakna murni. Surah Al-Ikhlas turun untuk menjadi jawaban bagi orang musyrik yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang nasab dan sifat Rabb-Nya. Lalu, Allah pun menjawab dengan berfirman seperti yang tertulis pada Surah Al-Ikhlas. Berikut ini adalah bacaan Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahul ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Adapun tafsir Surah Al-Ikhlas adalah pada ayat pertama, Allah berfirman, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Kata katakanlah adalah perintah yang ditunjukkan bagi Nabi Muhammad dan umatnya. Al-Qurtubi mengatakan tentang ayat pertama ini bahwa Allah adalah Maha Esa yang tidak ada satupun serupa dengannya. Tidak ada yang sebanding dengannya, tidak mempunyai istri dan anak, serta tidak ada sekutu baginya. Kemudian ayat yang kedua, Allah memiliki sifat as-samad yang bermakna tempat meminta segala sesuatu. Maksud ayat kedua ini adalah yaitu seluruh makhluk memiliki ketergantungan kepada Allah dalam semua kebutuhan hingga permasalahan hidupnya. Sementara itu pada ayat ketiga Allah berfirman, Dia tidak beranak dan tidak pula diberanakan. Makna ayat tersebut adalah Allah tidak beranak dan Allah tidak memiliki sekutu. Ayat ini tegas menolak pendapat seperti malaikat adalah anak perempuan dari Allah ataupun Nabi Isa merupakan anak Allah. Ayat yang terakhir yaitu ayat keempat, Allah berfirman, dan tidak ada seorang pun orang yang setara dengan Dia. Makna ayat ini adalah tidak ada kesetaraan apapun dengan Allah dalam urusan nama, sifat, dan perbuatan. Adapun keutamaan Surah Al-Ikhlas dapat kita temukan dalam hadis. Contohnya, Surah Al-Ikhlas muatannya setara dengan sepertiga isi Al-Quran. Dari Abu Darda, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, apakah seorang dari kamu tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran di dalam satu malam? Para sahabatnya bertanya, bagaimana seseorang mampu membaca sepertiga Al-Quran di dalam satu malam? Qul huwallahul ahad sembanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim nomor 811. Kesimpulan dari ceramah saya pada hari ini yaitu Surah Ikhlas dalam Al-Quran merupakan salah satu surah yang memiliki berbagai keutamaan. Salah satunya yaitu memiliki kandungan setara dengan sepertiga isi Al-Quran. Dan dalam surah Al-Ikhlas pula memuat bab mendasar tentang ajaran Islam mengenai ketauhidan. Demikianlah ceramah yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.